Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Permana. Saya adalah guru informatika di SMK PGRI 2 Cibinong. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan 2 di LPTK Universitas 11 Maret. Materi yang saya bawakan adalah materi kelas 10 mengenai sistem komputer pada materi perangkat keras komputer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, kita ketemu lagi di pembelajaran informatika ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau cek dulu kehadiran kalian ya. Oke. Abdul Roji sakit. Oke. Abil hadir. Ahmad Faiz sakit. Kemudian Damar, Sabira, Sekar. Baik, jadi ada 2 siswa ya yang tidak hadir hari ini ya, karena sakit. Kita doakan semoga teman kalian yang sakit diberikan kesehatan. Sudah siap belajar hari ini ya? Oke, kita cek dulu nih kerapihannya. Coba berdiri, coba cek sudah rapi belum? Ayo dirapihin dulu bajunya, rambutnya, penampilannya. Kalau sudah rapi, duduk lagi. Ya, kemudian kamu cek sudah rapi belum kursinya. Ya, dilihat kiri kanannya sudah lurus atau belum? Sudah? Baik, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Baik anak-anakku semua, hari ini di pelajaran informatika yang akan Bapak sampaikan materinya yaitu sistem komputer, komponen penyusun komputer ya. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran untuk materi ini, kalian mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis komponen penyusun dari sistem komputer yang digunakan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memilih komponen komputer, baik itu input, proses, output dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan fungsi-fungsi komponen penyusun komputer dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu merancang kebutuhan perangkat keras sesuai dengan kebutuhan pengguna ya. Ini tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Selanjutnya,
Untuk penilaian, yang pertama itu ada penilaian sikap. Yang kedua ada pengetahuan. Yang ketiga ada keterampilan. Di mana untuk penilaian sikap nanti Bapak akan melakukan observasi bagaimana kalian bersikap selama pembelajaran. Ya. Yang kedua pengetahuan. Ya, nanti Bapak akan melihat hasil post-test yang kalian kerjakan. Yang terakhir, ketika kalian menyelesaikan LKPD. Ya, paham ya? Oke. Sebelum kita lanjut ke materi intinya, kita review dulu materi yang kemarin. Ada yang masih ingat di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Yuk, silakan berdiri. Review materi sebelumnya yaitu yang pertama membuat sertifikat menggunakan Mailmerge, yang kedua dokumen Mailmerge, data source, dan dokumen master. Baik, ya, kita kasih applause ya. Nah, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Fazrul itu adalah pembahasan pada materi kita yang kemarin. Ya, masih ingat ya? Oke. Kita pretest dulu. Silahkan kalian buka handphonenya, masuk ke Quizzes. Kita lakukan pretest dulu. Kalian masukkan kode Quizzesnya 845025. Kemudian kalian isi nama lengkap kalian. Nah, kita lihat ya. Di pretest ini siapa yang peringkat 1, 2, dan 3? Oke, peringkat 3 Kila, Abil, dan Fazrul ya. Oke, selamat ya untuk pretest ini untuk kalian bertiga. Ada pertanyaan pemantik nih. Ya. Terlihat gambarnya? Terlihat. Ayo, siapa yang bisa menjawab untuk gambar berikut? Siapa? Yuk, silakan. Izin jawab, Pak. Gambar nomor 1 komputer, gambar nomor 2 tablet atau iPad. Terima kasih. Ya, betul ya. Nomor 1 itu ada komputer, yang kedua ada tablet. Baik, terima kasih Mbak. Oke, untuk nomor 3 dan 4 ini alat apa? Yuk, siapa? Yuk, silakan. Gambar nomor 3 laptop dan gambar nomor 4 handphone. Ya, betul sekali ya. Nomor 3 itu laptop, yang keempat adalah handphone atau smartphone. Nah, yang kedua pertanyaannya, dari gambar tersebut dapatkah kalian mengetahui cara kerjanya? Samakah cara kerja semua alat tersebut? Yo, siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan. Cara dari alat tersebut adalah untuk mengelola data menjadi informasi. Oke, terima kasih. Ya, jadi yang akan kita pelajari ini sudah terbayang ya dari pertanyaan pemantik ini ya. Nah, hari ini yang kita bahas yaitu sistem komputer. Kalian perhatikan di depan ini ada infografik mengenai sistem komputer. Komponen penyusun dari sistem komputer. Nah, yang pertama komponennya ada brainware. Yang kedua ada hardware. Yang ketiga ada software. Di mana brainware itu merupakan pengguna. Ya, kita itu sebagai brainware, pengguna, orang yang menggunakan komputer. Yang kedua ini hardware. Hardware itu adalah perangkat keras. Yang ketiga software. Apa itu software? Perangkat lunak ya. Jadi sistem operasi itu apa? Sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan
sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Ya, betul sekali ya. Sistem komputer seperti itu. Nah, agar kalian lebih paham, lebih jelas, di sini ada sebuah video terkait dengan materi kita hari ini. Silahkan kalian simak dengan baik. Kalau ada yang perlu dicatat, kalian catat. Dan materi pertama kita pada playlist ini yaitu mengenai sistem komputer. Nah, agar komputer bisa digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk sistem komputer, agar data tersebut itu bisa menghasilkan informasi. Nah, elemen dari sistem komputer itu ada 3. Pertama ada yang namanya hardware, lalu ada yang namanya software, lalu ada yang namanya brainware. Tadi sudah kita saksikan video pembelajaran terkait dengan sistem komputer. Ada yang namanya alat input, alat proses, dan alat output ya. Kalau tadi kalian melihat atau menyimak videonya terlalu cepat ya, belum mencatat, Bapak juga sudah siapkan untuk materi pembelajarannya. Bisa kalian download dengan cara men-scan barcode yang ada di depan. Yuk silahkan kalian scan dulu. Kalau sudah di-scan, kalian baca dulu materi pembelajarannya. Sudah dibaca? Sudah ya? Nah, sudah mengerti ya? Sudah paham ya? Ya. Kalau sudah paham, nah Bapak mau mengajukan beberapa pertanyaan. Nah ini pertanyaan pertama. Sistem komputer tersusun dari 3 komponen. Sebutkan dan jelaskan ketiga komponen penyusun komputer. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi dari CPU? Apa saja perangkat yang terdapat pada CPU? Ya. Pertanyaan yang ketiga, data yang sudah diinput akan diproses oleh CPU dan ditampilkan menjadi informasi melalui output device. Nah, sebutkan perangkat yang termasuk output device. Ya, ini ada 3 pertanyaan. Silahkan yang mau menjawab siapa? Yuk, angkat tangannya. Yuk Mas, silahkan Arya. Nomor berapa Arya mau menjawab? Nomor 1. Baik yuk, silahkan. Komponennya ada hardware, software, brainware. Hardware merupakan perangkat yang dapat dilihat dan disentuh. Software merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Brainware merupakan pengguna komputer. Terima kasih. Baik, kasih aplaus ya. Oke, sangat bagus ya tadi jawaban dari Arya ya. Tuh, tadi ada hardware, dia sudah paham jadinya Arya. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Yuk, silakan Mbak Kerin. Saya akan menjawab. CPU berfungsi untuk mengolah atau memproses data. Perangkatnya ada prosesor, RAM, FGA, hard disk, motherboard, power supply. Terima kasih. Iya. Oke, bagus banget ya tadi jawaban dari Mbak Kerin ya. Oke, satu lagi pertanyaan yang terakhir. Siapa? Ayo, Mas Abil, silakan. Saya akan menjawab. Perangkat yang termasuk output device itu monitor, printer, speaker, dan infocus. Terima kasih. Oke, betul ya. Tuh, bagus banget ya jawabannya ya. Oke. Dengan 3 tadi pertanyaan dan kalian sudah berhasil menjawab, berarti kurang lebih kalian sudah memahami materi dari pelajaran hari ini. Berikutnya, di sini ada diskusi kelompok.
Nanti kalian membuat kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Kalian duduk berkelompok untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti saya kasih LKPD-nya secara manual ataupun digital. Kalian silahkan diskusikan untuk menyelesaikan LKPD tersebut secara berkelompok. Nanti saya akan menilai ya. Selagi kalian berdiskusi, saya akan mengobservasi ya, bagaimana kalian aktif atau tidak ketika diskusi kelompoknya, kalian membantu atau tidak ya, kalian bisa bekerja sama atau tidak, dan lain-lainnya. Bisa dipahami ya? Oke, silahkan kalian duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Yuk. Oke. Coba kalian perhatikan dulu, dilihat LKPD-nya ya. Di situ ada yang pertama ada identitas sekolah. Itu. Kemudian ada CP dan tujuan pembelajarannya. Kemudian di situ yang harus kalian isi ada kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan nanti kalian tuliskan. Untuk permasalahannya, yang pertama, situ bisa kalian lihat ya, Atta Halilintar meminta tolong kepada kalian untuk membuatkan simulasi komputer rakitan yang akan digunakan untuk membuat komputer yang berfungsi untuk mengedit video. Kita dimulai? Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Webcam itu kan ada banyak model ya, ada tergantung dengan kameranya dia mau berapa piksel ya. Nah, kalau semakin bagus kameranya, tentu harganya juga semakin mahal. Disesuaikan lagi dengan anggaran yang kamu miliki. Saya. Tuh. Oke. Ada yang kesulitan? Ya, boleh. Monitor yang bagus apa ya, Pak? Jenis monitor yang bagus tadi yang sudah kalian cari bagaimana? Ada model apa aja? Ada tabung. Kalau mungkin kalau mereknya apa yang menurut Merek ya. Kalau saya sih rekomendasinya merek Philips ya. Philips. Coba tapi kalian review dulu ya, kalian lihat dulu merek Philips, spesifikasinya seperti apa. Kalian bandingkan dulu. Ya, itu kan pendapat saya nih. Mungkin kalian beda pilihan. Ya, silahkan. Boleh? Harga keyboard tuh sampai jutaan ya? Harga keyboard bisa jutaan, bisa puluhan juta, ya. Tapi kira-kira berapa tuh? Apa tuh? Harga keyboard? Harga keyboard ada yang 50.000 juga ada. Ya, tergantung kalian peruntukannya untuk apa. Ya. Wah, untuk referensinya coba kalian buka dulu deh rakitan.com-nya. Kalian cari harga keyboard. Ya, mungkin itu bisa jadi referensi. Ya, mau yang mahal, yang murah, disesuaikan lagi dengan anggarannya berapa dan kebutuhannya untuk apa. Oke, cukup ya. Oke, ada lagi yang tanya? Enggak? Ya, diselesaikan. Yo, silahkan dibagi-bagi tugas ya. Kan kita disuruh nyari prosesor, Mm-mm. harga sama komputer. Mm-mm. Nah, yang keluar di rakitan.com itu ada banyak, kita boleh pilih salah satu. Boleh, boleh. Yang pertama untuk harga apa nih? Kamu mau cari harga prosesor, boleh kalian ketik di sini. Nah, kalian cari nih prosesornya, kalian sesuaikan ya. Kalau yang harganya murah, otomatis kan spesifikasinya rendah. Semakin mahal harga perangkat, semakin bagus spesifiknya. Ya, fungsinya itu semakin bagus. Kalian lihat situ ya, ada yang 5 juta harga prosesor ya, ada yang 6 juta. Nah,
ya, dicek. Prosesor juga ada AMD, ada Intel. Kalian pilih tuh. Kalian mau menggunakan AMD atau Intel. Ada lagi? Cukup? Ya, dikerjakan dulu ya. Dibagi-bagi untuk tugasnya. Ada yang mencari harga RAM, spesifikasi RAM atau hard disk, monitor, dan yang lainnya. Sudah? Sudah. Waktunya presentasi hasil pengerjaan LKPD. Oke, tadi kelompok 1 sudah ya mempresentasikan ya. Sekarang kelompok terakhir yang mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya. Silahkan kelompok terakhir maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jawaban hasil diskusi kami yang pertama itu tentang rekomendasi komputer untuk editing video. Ada webcam. Detail spesifikasinya itu digital lens webcam dengan harga 335.000 dan fungsi perangkat untuk merekam video atau memotret suatu objek. Kat yang berikutnya. Handset, detail spesifikasinya Altec Racing L9602 gaming headset. Harganya 200.000, fungsi perangkat mendengarkan audio dan berbicara atau berkomunikasi. Oke, berapa harga seluruh perangkatnya tuh? Mau lebih anggaran nggak? Harga keseluruhannya 17.328.000. Alasan merekomendasi PC tersebut itu karena kebutuhannya untuk editing video maka membutuhkan grafik yang baik. PC tersebut sudah sangat baik untuk digunakan untuk pekerjaan editing video karena seluruh perangkatnya sudah menggunakan spesifikasi yang tinggi dengan harga yang minimalis. Untuk ingin bertanya dipersilakan. Saya ingin bertanya, untuk rekomendasi komputer editing video, kenapa memilih prosesor AMD daripada prosesor Intel? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan nomor 1, saya tampung dulu. Silakan pertanyaan nomor 2. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah spesifikasi komputer editing video dapat digunakan untuk bermain game? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan nomor 2. Ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, apa perbedaan antara komputer build-up dengan komputer rakitan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kami ingin menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk rekomendasi komputer editing video yang tadi sudah dibuat, kenapa memilih prosesor dari AMD, kenapa bukan Intel? Kenapa kami memilih AMD dibanding Intel? Karena menurut kami AMD itu lebih support untuk mengelola grafis dibandingkan dengan Intel. Cukup? Ya, oke. Pertanyaan yang kedua. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan kedua. Apakah komputer yang direkomendasikan untuk editing video dapat digunakan juga untuk bermain games? Jawabannya, komputer untuk edit video performanya tidak jauh berbeda dengan spesifikasi games. Jadi menurut kami komputer tersebut dapat juga digunakan untuk bermain games. Terima kasih. Bagaimana? Cukup? Oke. Pertanyaan terakhir tadi ya. Yuk, dijawab. Saya ingin menjawab pertanyaan ketiga. Apa bedanya antara komputer build-up atau pabrikan dengan komputer rakitan? Perbedaan keduanya ada pada harga dan spesifikasinya. Kalau kita merakit komputer sendiri, kita dapat menyesuaikan perangkat komputernya dengan anggaran yang kita miliki.
Oke, jelas ya? Sekian dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, tadi bagus banget ya. Tuh. Nah, Bapak menanggapi tadi sudah masing-masing dari kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, nah sekarang Bapak mau kalian menyampaikan apa yang kalian dapat setelah kalian menyelesaikan LKPD dengan berdiskusi kelompok. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Kesimpulan pertama setelah mengerjakan LKPD adalah ketika kami mengerjakan LKPD, kelompok kami dapat bekerja sama dengan baik. Setiap anggota juga membantu menyelesaikan LKPD. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eni. Nah, kesimpulan yang kedua setelah kalian menyelesaikan LKPD, siapa yang mau menyampaikan? Oke, Mbak Anissa silakan. Menurut saya, kesimpulan diskusi pengerjaan LKPD setelah kami mengerjakan LKPD, kami menjadi lebih paham perangkat keras yang ada pada komputer, mulai dari nama perangkat, fungsi, dan harganya. Oke, baik. Bagus ya. Itu. Ada lagi yang menyampaikan kesimpulan dari hasil LKPD? Ada? Baik, silakan. Akila. Kesimpulannya, setelah kami mengerjakan LKPD, kami dapat merancang atau membuat simulasi untuk membuat komputer rakitan yang sesuai dengan anggarannya. Terima kasih. Baik ya, bagus ya. Tuh. Nah, tadi sudah kalian selesaikan pembuatan LKPD secara diskusi dan kalian juga sudah paham. Kita post test lagi. Sebelum kita lakukan post test, duduknya kembali seperti semula. Ayo, silakan. Baik, kalian masukkan kode kelasnya 094750. Baik, kita lihat ya post testnya. Siapa yang mendapat 3 besar? Oke, ada Anissa, Regi, dan Adil ya. Bagi kalian yang nilai post testnya di bawah KKM, itu kalian harus remedial. Remedialnya kalian Bapak kasih kesempatan 1 kali untuk mengerjakan kembali post test yang tadi kalian kerjakan. Baik anak-anakku semua, tidak terasa ya materi sudah disampaikan, kalian pun tadi sudah mendengarkan, sudah menyimak, dan sudah mengerjakan LKPD, terakhir mengerjakan post test ya. Nah, Bapak mau ada yang menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada? Siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk, silakan Mas. Kesimpulan pembelajaran ini, yang pertama ada komponen penyusun komputer, salah satunya yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Baik, terima kasih ya kesimpulannya, bagus ya. Kesimpulan berikutnya, ada yang mau menyampaikan? Silakan, ayo Mbak. Kesimpulan pembelajaran hardware terdiri dari perangkat input, proses, dan output. Input untuk memasukkan data, proses untuk mengolah data, output untuk menampilkan hasil pengolahan data. Terima kasih. Bagus ya. Oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ayo, mangga silakan. Pendapat saya, kita dapat membeli komputer dengan menyesuaikan anggaran yang kita punya dan kegunaan dari komputer tersebut. Terima kasih. Tuh ya. Tuh. Berikutnya kita refleksi pembelajaran. Ada yang mau merefleksikan? Ya, silakan. Apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena mendapatkan pengetahuan yang baru dari materi hari ini.
Selain itu, pembelajaran tidak membosankan karena pembelajaran menggunakan teknologi. Terima kasih. Untuk refleksi yang berikutnya, ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Apakah hasil LKPD yang Anda buat sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Hasil pengerjaan LKPD saya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketika mengerjakan LKPD, saya mampu untuk memilih, menganalisa kebutuhan perangkat keras yang ada pada komputer dan memahami fungsi dari perangkat komputer. Terima kasih. Ya. Nah, refleksi yang terakhir, ada yang mau menyampaikan? Ayo, silakan Mas Rizky. Apakah Anda sudah mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan? Jawabannya sudah, karena dengan mempelajari materi ini, saya dapat membuat perencanaan pembelian komputer untuk pribadi dan orang lain sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Terima kasih. Ya. Untuk kemajuan pembelajaran kita ke depannya, Bapak minta kalian untuk mengisi angket terkait dengan pembelajaran hari ini. Silahkan kalian isi angket berikut. Kalian scan, kalian isi angketnya. Sudah? Pertemuan berikutnya, materi apa yang akan kita bahas? Nah, kita akan membahas mengenai perangkat lunak komputer, atau lebih kita kenal dengan software. Ya, ada banyak sekali software, ada sistem operasi, kemudian ada aplikasi, ada driver dan yang lainnya. Di sini ada quotes, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, namun juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, silakan ketua kelas menutupnya dengan berdoa. Silakan. Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.